Teman-teman di rumah sudah siap ngebolang bersama kami? Kenalkan, aku Fahmi si bolang dari Garut Selatan. Dan ini teman-temanku. Kali ini kami akan bertualang mengambil sarang seriti yang ada di puncak tebing. Mengolah sarangnya menjadi sop buah yang segar, mengikuti acara adat puncak manik, juga membuat kerupuk jaat yang renyah. Ngebolang yuk! Ayo cepat teman, jangan sampai kita terlambat. Kami akan mengantar tangga ini untuk mengambil sarang seriti. Jangan sampai air laut naik karena kita terlambat. Semakin siang air laut semakin pasang, bahkan bisa sampai ke tebing tempat kita memanjat. Ini dia kakak dan paman. Langsung saja kita pasang tangganya. Wah, lumayan tinggi juga ya lubang goanya. Kami harus berhati-hati dan memastikan tangganya aman. Kakak dan Dadu tunggu di bawah saja ya. Ada sekitar 100 lubang atau goa di pantai Karang Paseban ini. Masing-masing goa berbeda pemilik. Awal mula goa ini dibuat pada tahun 2001. Bibiku cekatan juga kan, bisa memanjat dan masuk ke goa. Padahal lubangnya tidak terlalu besar. Hehehe. Sampai deh kita ke dalam goa. Walaupun pintunya sempit, tetapi bagian dalamnya luas juga kan? Pintu dibuat sempit agar pemangsa seriti susah masuk. Sedangkan bagian dalam goa dibuat luas agar menyerupai bentuk goa alami. Goa seluas 100 meter ini dibuat oleh 5 orang dan memerlukan waktu 3 bulan lamanya. Yuk, langsung saja kita panen sarang seritinya. Hanya sarang seriti yang kosong saja ya yang diambil. Sarang yang kosong berarti tidak ada anak dan telur seriti. Sarang ini biasanya ditinggalkan ketika anak-anak seriti sudah dapat terbang dan mencari makan sendiri. Ini dia sarang seritinya. Mirip sarang burung walet ya, tapi berbeda warna. Kalau sarang burung walet berwarna putih karena 100% terbuat dari liur walet. Sedangkan sarang seriti, sarangnya terbuat dari campuran akar, ranting lumut, dan liur untuk merekatkan sarangnya. Makanya sarang walet lebih mahal dari seriti. Selama belum dipanen, seriti atau walet bisa memakai sarangnya untuk bertelur berulang-ulang. Harga sarang seriti saat ini sekitar Rp300.000 per kilo. Berbeda dengan sarang walet yang saat ini mencapai Rp10 juta per kilogram. Nah, sepertinya sudah banyak sarang seritinya. Yuk kita bawa ke bawah. Lahang ya lahang. Neng lahang. Malah mang, nuju ngantosasi bolang tuh di luhur sareng babaturanana. Nuju naon panen seriti? Nuhun. Oh nya teu bae neng, Kang kaitunya ngajual mang. Kadanya mang. Ya nuhun. Lahang. Ini kak sarang seritinya. Alah, meni loba kieu ieu teh bolang meni bisaan nyokot namanya. Neng, Nya mang, nah abet uwi deui. jalana buntu neng. Aduh, paman ini ada-ada saja. Untuk bahan tambahannya, kami akan mencari buah kondang. Teman-teman ada yang tahu buah kondang seperti apa? Yuk ikuti kami. Untuk memanjat pohon kondang yang besar dan tinggi, kami memerlukan taraje. Yuk kita berdoa dulu. Walaupun kami sering memanjat pohon, tidak ada salahnya kita memohon agar diberi keselamatan. Saatnya beraksi. Bukan bolang kalau tidak bisa memanjat pohon. Tuh, Ucup dan Bibi Devi saja ikut memanjat.
ini dia buah kondangnya. Petik yang berwarna merah saja ya. Buah kondang hanya berbuah setahun sekali dan pohonnya sudah jarang ditemui. Hanya ada 4 pohon saja di sekitar kampungku. Jadi kita beruntung bisa panen buahnya. Cara memakan buah kondangnya gampang. Gigit menjadi 2 bagian dan makan tengahnya. Rasanya manis, ada sedikit sepat dan asam. Sepertinya sudah cukup. Kita sisakan buah yang masih mentah agar bisa kita ambil lagi ketika sudah matang. Semua bahannya sudah lengkap. Yuk, langsung saja kita olah sarang seritinya. Ayo, Ucup, panaskan air sampai mendidih. Rebus sarang seriti kurang lebih 20 menit agar semua kotoran hilang dan sarang menjadi lunak. Pastikan semua bagiannya terendam ya. Nah, ini dia buah-buahan tambahannya. Ada mangga, buah naga, salak, belimbing, dan yang pasti buah kondang. Kupas dan potong-potong dadu semua buahnya. Kalau buah kondang cukup belah menjadi 2 bagian. Nah, sebagai pelengkap, tambahkan juga potongan tomat. Aldi mengupas kelapa muda untuk dijadikan piringnya. Pisahkan sarang seriti dari akar, rumput, dan ranting-ranting pohonnya. Yang dipakai hanya bagian yang berwarna putih, mirip seperti agar-agar. Proses ini sangat memerlukan ketelitian. Jangan sampai ada rumput yang tersisa ya. Nah, inilah liur seriti yang banyak manfaatnya. Barudak, kita kerja naon barudak. Mang tos uih geningan. Iya nuju ngolah sayang seriti mang. Mohon neng, sarang seriti mah tuh salang gula itu sakadap deui setengah matang peueut teh. Matak bakal enak pisan. Tah eta ayo. Kayak orang beresan heula nya. Paman datang di saat yang tepat. Air nira kelapa yang dimasak setengah matang cocok untuk tambahan sop buahnya. Segarnya. Sarang seriti memiliki manfaat yang sama dengan sarang walet untuk mengobati panas dalam, menurunkan kolesterol, meningkatkan nafsu makan, dan melancarkan peredaran darah. Sedangkan buah-buahan sebagai pelengkap vitaminnya. Alah. Teman di rumah pasti nggak asing lagi lah dengan permainan ini. Gak perlu susah membuat kolecer berputar. Kalau di daerah pantai begini sih, tinggal lari. Wus, wus, wus. Pada zaman kakekku dahulu, kolecer dipakai untuk mengusir burung di sawah agar tidak memakan butiran padi. Sedangkan dorongan yang aku mainkan bisa berguna juga untuk mengangkut atau membawa barang. Walaupun pada sedang terik, kalau bermain di tempat indah seperti ini sih, jadi gak terasa capek. Ada Kak Cindy dan Bibi Devi bawa ikan layur. Kira-kira mau dibawa kemana ya? Bolang, hayu urang ieu ka teteh. Namun teh, ya kurang tinggalan sini. Ini dia tempat pembuatan kerupuk milik pamanku Wahab. Ada beberapa jenis kerupuk yang dibuat di sini. Salah satunya kerupuk jaat. Nah, supaya rasa kerupuk jaat ini lebih enak, kami membutuhkan ikan layur sebagai bahan tambahannya. Mang iya mang lauk nama. Oh iya nih, kabat aku bantuannya orang ya. Warna-warni. Berak itu. Sebelum membuat
membuat adonan kerupuk, siapkan bumbu dan bahan-bahannya yuk. Potong ikan layur menjadi beberapa bagian agar cepat matang ketika dikukus. Oh iya, jangan lupa bersihkan isi perutnya juga ya. Setelah bersih, kukus ikan kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu ikannya matang, haluskan bawang putihnya. Nah, ikannya sudah matang. Pisahkan daging ikan dari durinya. Jangan sampai ada duri yang tertinggal ya. Tumbuk daging ikan layur. Lalu campurkan dengan bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini dia adonan utama kerupuk jaat. Sebelum dipanaskan, tepung tapioka dicampur air dingin terlebih dahulu agar tidak menggumpal. Lalu panaskan. Tambahkan garam, adonan ikan dan bawang putih yang sudah dihaluskan tadi. Beri pewarna makanan. Aduk sampai semua adonan menjadi bubur. Satu wajan besar ini dapat menampung 25 kg tepung tapioka loh. Untuk 25 kg tepung tapioka memerlukan garam 2 kg dan bawang putih 1 kg. Campur adonan bubur dengan tepung tapioka. Aduk-aduk semua adonannya. Dalam sehari, Paman bisa menghabiskan 150 kg tepung tapioka. Banyak sekali ya. Yuk Kak, kita bantu Paman supaya adonannya cepat kalis. Masukkan adonan yang sudah kalis ke alat ini sampai penuh. Tekan adonan di atas keranjang. Keranjang ini digunakan supaya adonan yang sudah dicetak dapat dikukus bersama-sama. Proses ini sangat cepat, jadi kita harus kompak mengoper dan menyusun keranjang. Kalau sedikit saja terlambat, adonannya bisa kusut. Adonan yang sudah selesai dipres atau ditekan harus dikukus selama 15 menit dengan suhu 90 derajat. Paman memakai kotak kukusan yang dialiri uap panas agar adonannya cepat matang. Awas, panas! Ini dia adonan yang sudah matang. Setelah dikukus, pindahkan ke alas bambu dan diamkan sampai dingin. Sekarang potong adonan kerupuk jaat kurang lebih 4 cm. Jangan sampai warnanya tercampur ya. Biasanya penjemuran memerlukan waktu sekitar 2 atau 3 hari. Untung sudah ada kerupuk yang kering. Langsung saja kita goreng yuk. Begini tips menggoreng kerupuk agar mengembang sempurna. Tuang kerupuk ke wajan kecil, siram dengan minyak panas. Setelah dirasa cukup, pindahkan minyak ke wajan yang lebih besar. Tuh kan, kerupuknya langsung mengembang dan berenang. Jam deh kerupuk renyah dan matang sampai ke bagian dalamnya. Kerupuk jaat dapat bertahan selama 2 bulan. Paman biasa menjual kerupuk jaat Rp500 per bungkus atau Rp8.000 per pak. Ayo, siapa mau coba?
jangan lupa mampir ya. Wah, Dadut sepertinya kekenyangan sampai tertidur pulas. Hehehe. Setelah membantu paman membuat kerupuk, saatnya kita membuat cemilan yang mengenyangkan dari kerupuk jaat. Langsung saja kita siapkan bumbunya. Kupas bawang putih dan bawang merah. Tambahkan sedikit garam, lalu haluskan. Selain untuk menambah rasa, pemberian garam ini juga untuk memudahkan menghaluskan bawangnya loh. Peras kelapa yang sudah diparut untuk diambil santannya. Tambahkan tepung tapioka ke dalam santan, lalu aduk-aduk sampai merata. Masukkan bumbu yang sudah halus. Tambahkan sedikit garam dan masak adonan sampai panas. Terakhir, masukkan kerupuk jaat yang masih kering. Aduk lagi sampai kerupuk jaat menjadi lunak. Ayo Adi, jaga apinya jangan sampai padam ya. Setelah mengental, pindahkan ke cetakan yang terbuat dari tempurung kelapa. Oh ya, sebelumnya tempurung kelapa ini sudah dioles minyak goreng supaya tidak lengket. Eit, kuenya belum jadi teman-teman. Sabar ya. Kukus dahulu semua kuenya sekitar 30 menit. Angkat dan keluarkan dari cetakan. Jadi deh. Panas ya, panas. Ini dia kue cipuk yang berarti aci kerupuk. Kade. Nah, ada lagi kan ide cemilan nikmat dari kerupuk mentah selain seblak? Selain menarik, pastinya enak. Langsung saja kita cicip yuk. Buru Dadut. Rasanya gurih, kenyal, aroma ikan layur dari kerupuk jaatnya masih terasa. Ayo teman-teman, tambah lagi, mumpung masih hangat. Aduh, paman, hati-hati. Apa armoron si Mang teh? Wah, ternyata paman terjatuh karena buru-buru ada makanan. Tenang, paman. Kuenya masih banyak kok. Nyari mata dirasa lapar lu karasa mata. Beberapa warga sudah berkumpul dan makanan sudah tersaji semua nih. Saatnya kita berdoa sebentar. Dan saatnya menikmati. Bagian tengah nasi tumpengnya berisi nasi kuning dan mie. Ayo kak, bagi semua makanannya. Hari ini Abah mengadakan acara adat Puncak Manik, yaitu bersyukur atas hasil panen yang berlimpah. Agar di tahun-tahun yang akan datang, hasil panen lebih banyak atau dilipat gandakan. Biasanya acara ini diadakan setelah musim panen selesai. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman atas semua hal yang kita dapatkan dan kita miliki. Teman-teman, sebelum kita ngebolang kita harus ingat 3M. Memakai masker, Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ini Cuk, makasih Lang. Ini Di, Makasih Lang. Dedut. Makasih Lang.
teman-teman kita ngebolang yuk. Ayo. Yuk.